Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Apa kabarnya? Tetap semangat. Salam sehat selalu. Oh ya teman-teman, tidak terasa kita sudah 3 hari ya. Ini adalah hari ketiga ya. Hari ketiga untuk pelaksanaan tes seleksi PPPK. Kali ini teman-teman kita coba akan saya akan memberikan informasi santai ya, terkait teman-teman yang sudah berjuang untuk ikut tes. Nah, tentang ini kita coba untuk hitung-hitungan nilai. Oh ya teman-teman, sebelum kita coba untuk hitung-hitungan nilai yang jenengan nanti kira-kira jenengan dapatkan itu berapa ya, teman-teman semuanya. Ini adalah saatnya kita tata hati kita untuk lebih tenang dan semua pasrahkan bahwa segala ikhtiar sudah kita lalui ya, belajar, mengikuti webinar ya, mengikuti tryout, simulasi ya, mengikuti bimbel dan lain sebagainya. Dengan sudah maksimal. Kita sebagai makhluk saat ini adalah saatnya menyerahkan pada Allah Ta'ala. Dan jenengan pun sudah ikut tes ya. Sudah ikut tes berarti panjenengan sudah melaksanakan kewajiban sebagai makhluk. Ya, selebihnya kita ikut takdirnya. Walaupun seperti itu, teman-teman, kita bisa menghitung ya perkiraan kira-kira kita dapat nilai yang kita dapatkan itu berapa. Sebelumnya ya, sebelum ini kita coba saya akan share screen dulu ya, share screen. Nah, ini teman-teman. Ini ya, saya share screen dulu sebentar. Oke. Nah, kita masuk ke sini dulu teman-teman. Masuk ke sini, ke situs guru PPK kemdikbud.go.id. Bahwa di sini ya, saya menyampaikan bahwa yang menjadi rujukan kita adalah situsnya adalah guru PPK dan SSCASN. Ini perihal sebelum kita memberi hitung-hitungan, kita ingat dulu tentang pemberian ini, afirmasi ya teman-teman. Nah, bobot dan durasi soal sudah ya, sekarang kebijakan afirmasi. Nah, kebijakan afirmasi ini ya, saya bacakan, pada seleksi PPPK Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis. Nah, penilaian akan diberikan tambahan nilai untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman yang nilainya ya di bawah TG ya, silahkan nanti kita hitung ya ini dengan kompetensi ini kriteria yang ada di sini. Di kriteria tertentu itu 1, jika memiliki sertifikat pendidik, 2, usia, 3, disabilitas, 4, dan guru honorer THK 2. Ini Bapak Ibu, untuk sertifikat pendidik ini ya, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, ada Bapak Ibu ini seorang ini ya mengajar di SD, sekarang artinya ngambil jurusan SD ya, ijazahnya PGSD dan memiliki sertifikatnya pendidiknya juga SD semua, berarti otomatis mendapatkan 100%. 100% di sini berarti dari nilai maksimal dari kompetensi teknis yaitu 500. Jika usia itu 15%. Usia itu pemberian afirmasinya lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan guru honorer THK 2 maupun disabilitas. Ya. Jadi usia itu dapat 15%. Nah, 15% dari nilai kompetensi teknis tertinggi. Nah, yaitu ini.
Berlaku untuk peserta di atas 15 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Berarti kalau 3 tahun, Bapak Ibu, berarti sudah masuk Dapodik itu sampai ini ya 2018 ya. Jadi kalau 2018 ini ya di Dapodik ya, misalkan 2017 sudah 2018 ya. Kalau baru masuknya 2019 berarti dari kategori ini tidak mendapatkan ini ya, tidak mendapatkan meskipun usianya 35 tahun berarti tidak dapat. Ya. Ini ya, kita berdasarkan ini guru aktif selama 3 tahun terakhir. Kalau masuknya apalagi baru masuk ini 2020 kemarin itu juga tidak, walaupun usianya sudah 35 tahun plus ya, itu juga tidak mendapatkan afirmasi 15%. Berikutnya disabilitas. Itu kriteria guru yang melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud ya. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Ya ini ya. Nah, berikutnya ini juga dapat 10% ya. Sekarang ini guru honorer PHK 2 mendapatkan 10% dari nilai kompetensi teknis. Ini yang masuk ini ya, ini masuk ke database PHK 2 BKN dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir 2018. Oke Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, itu tadi ada afirmasinya. Sekarang ya, kita lihat Permenpan ini ya, ini Permenpan ini tentang nilai ya. Nah, kita lihat tentang nilai. Nah, nilai PG ya. Nilai PG itu sesuai yang ada nanti tercantum di lampiran tadi. Nah, PG kompetensi teknis. Nah, PG untuk ini untuk menso manajerial dan sosiokultural adalah 130. Nah, sedangkan untuk wawancara itu adalah PG-nya 24. Ya. Kita tahu soal untuk jumlah soalnya di sini ya, jumlah soal. Ini ya. Kompetensi teknis ya, kompetensi teknis itu kompetensi teknis ya. Nah, jumlah soalnya itu ada 100 ya. Nah, ada 100. Ada 100. Nah, ini ada 100 ya. Ada 100 ini. 100 soal. Sedangkan manajerial itu 25 butir soal, sosiokultural ada 20 ya. Nah. Wawancara ada 10. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi ya. Sekarang untuk nilainya ya, nilai ya. Nilai itu kalau kompetensi teknis itu 5 dan 0 ya. Jadi 5 dan 0. Kalau betul dapatkan 5, kalau salah dapatkan 0. Jadi dari 100 nilai maksimalnya adalah 500. Ini 500. Berikutnya untuk materi kompetensi manajerial bobot jawaban yang benar itu 1, yang tinggi 4 ya. Nah, manajerial. Terus sosiokultural ini berapa? Nah, ini 1, ini 5. Berarti kalau tadi ya manajerial itu tertinggi 4, sosiokultural 5, berarti kita kalikan 4 ini 100, ini 200 ya. Manajerial dan sosiokultural itu ada 200. 200 teman-teman ya, 200. Nah, ini 200. Berikutnya untuk wawancara nilai tertinggi 4 tidak menjawab 0. Berarti Bapak Ibu kalau cuma jawab saja, jawab ya, asal jawab berarti dapat nilai 1. Nah, sekarang kita hitung-hitungannya ya, 200. Berarti ini 500 200. Sekarang nilai PG bawah, nilai PG-nya, nilai PG ya. Nah, kalau ini manajerial nilai PG-nya adalah 130. Kalau wawancara itu adalah 24. Nah, teknis ini ada di sini. Di bawah sini ini ada, silakan dibaca. Nah, file nanti saya upload ada di bagian deskripsi. Silakan Bapak Ibu bisa download ya di bagian deskripsi. Ini ya, guru kelas ada 260, agama itu 325. Guru kelas ya, nah, ini guru kelas ya, ini guru kelas SD ini ya,
ini TK, ini yang untuk TK, guru kelas ada di TK. Yang nomor 7 adalah guru kelas yang ada di SD. Ini 313. Nah, kalau di TK itu 260, kalau di SD 320. Nah, beda ya. Dan ini nilai bahasa Indonesia itu ada 265, bahasa Inggris 270. Nah, BK 2BK itu untuk PG-nya adalah 270. Nah, 270. Ini Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu baca ya. Nah, di sini. Sekarang hitung-hitungannya Bapak Ibu dari afirmasi tadi. Nah, dari afirmasi tadi ya, saya share di sini. Nah, share Bapak Ibu. Nah, afirmasi ya. Nah, afirmasi. Saya besarkan aja layarnya. Nah, ini tadi ya. Tadi kan nomor, kita kasih nomor. Ini afirmasi. Afirmasi. Afirmasi tadi kalau satu ya, cerdik itu dapat apa? Berapa tadi? 100%. 100%. Terus usia ya. Usia tadi adalah 15% ya. 15%. Terus disabilitas itu disabilitas ya 10%. Berikutnya adalah PHK 2 itu 10%. Nah, ini sumbernya dari ini ya, dari guru PPK. Ini ya, sosnya ini dari guru PPK.kemdik. Nah, ini kemdik.go.id. Nah, jadi kalau nilai maksimal ya, ini nilai PG, nilai minimal ya, nilai ini bantuan afirmasi ini, bantuan afirmasinya itu ya. Nah, ini afirmasi ya, afirmasi. Nah, ini poinnya. Poinnya berarti kalau 100% berarti ini tadi ini ya, poinnya itu kan 500 ya, 500. 500 ya Bapak Ibu. 500 terus yang ini sekarang dari poin kompetensi teknis tertinggi itu kan berarti ini 500 sama dengan ya 500 dikalikan 15%. Nah, sama dengan 75. Usia dapat bantuan 75. Berikutnya kalau disabilitas berarti sama dengan 500 dikali 10%. Nah, dapat 50. PHK 2 juga sama. 500 dikali 10%. Nah, dapat nilai 50. Sama. Bapak Ibu ini. Nah, sekarang ya. Nah, ini. Misalkan Bapak Ibu, ini ada nilai seperti ini. Misalkan ya, ini yang dibantu adalah kompetensi teknis ya Bapak Ibu ya. Misalkan ya, ini ada nilai ya, nilai misalkan ya, ini nilai misalkan ya, ini untuk jenjang ini misalkan ya, jenjang bahasa Indonesia ya, misalkan bahasa Indonesia. Nah, misalkan ya, teknis ya, dia dapat misalkan 270. 270. Mensos ya, istilah sosial mendapatkan misalkan adalah 180. Nah, terus ini sosial ini ya, apa namanya, wawancara itu tadi kan poinnya ini ya, poinnya berapa tadi? Poinnya itu bisa lihat. Poinnya wawancara itu maksimal berapa tadi wawancara? Ada 40 ya, 40. Soalnya 10. Soalnya berapa? Soalnya ada 10. Soalnya 10 ya. Soalnya 10.
wawancara itu soalnya 10, 40. Misalkan dapat ini 28. Ya, 28. Ini berarti nilai ini ya sama dengan total ya. Nah, ini sama dengan 78. Nah, ini tinggi sekali ya, Bapak. Nah, ini jelas teknis. Kalau bahasa Indonesia kita lihat di sini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada di sini. Bahasa Indonesia itu berapa persennya? 265. Nah, 265 ya. 265 ini bahasa Indonesia. Oh. Berarti ini sudah di atas PG. Ini lulus ya. Ini jelas lulus semua. Mensos itu kan tadi nilai minimalnya 265. Nah, mensosnya tadi minimal berapa? 130 ya Bapak Ibu ya. Mana ini ya 130. Nilai terendah ini tadi kita lihat ya 130. Terus berikutnya ini 24. Ini sudah di atas. Nah, ini berarti kita di atas PG. Berarti otomatis kita lolos. Berikutnya kita tinggal menunggu ini. Menunggu untuk urut-urutannya. Nah, ini 265. Kalau ternyata Bapak Ibu, ini kalau nilai untuk non afirmasi. Nah, kalau ternyata dia itu adalah K2, K2 ya, K2 berarti K2 itu berarti tadi apa? K2 itu mendapatkan bantuan berapa? 10%. Nah, 10% dikali nilai dikali 500. Nah, berarti sama dengan ya ini ditambahkan berapa tadi? T-nya adalah 50. Nah, ini sudah tinggi nih. Nah, kalau K2. Nah, kalau ini dia serdik, dia serdik otomatis nilainya menjadi 500. Kalau dia ini ini disabilitas. Nah, disabilitas ya. Disabilitas berarti ini sama ya. Serdik itu tadi kan 100% ya, 100%. Disabilitas 10%. Kalau teknis itu kalau apa ini serdik K2 usia itu 15%. Kalau usia 15%, ini disabilitas dulu sama ya 315. Nah, kalau usia tambah ke berapa? 265 ditambah apa namanya 70 ini ya sama dengan 500 dikali 15%. Nah, ini Bapak Ibu. Jadinya adalah ini 340. Nah, kalau ternyata ini berapa ya? Sebentar. 500 dikali 15%. Nah, ini 75 ya. Ini 75 tambahannya. Nah, misalkan ini usia dia juga K2 bagaimana? Nah, berarti ini ya sama dengan ya 200. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, ini penambahannya salah ya. Ini nilai aslinya ini. Ini nilai asli. Nah, nilai asli. Ini nilai aslinya, salah ini. Ini nilai asli. Ini tadi adalah nilai minimal batas ambang batas. Ini PG-nya. Batas nilai asli. Ini PG-nya. Nah, PG. Ini kalau non afirmasi ya, non afirmasi tak padanya. Nah, non afirmasi tak padanya. Ini PG-nya. Nah, ini PG. Nah, PG. Nah, ini PG. Nah, ini PG. Nah, ini PG. Nah, kalau ini berarti ini tadi salah ya. Nah, bukan C4 tetapi yang ditambahkan adalah D4. D4. Nah, ini nilainya kan. Ini tetap ya, karena nilai maksimal ini berarti 320 sama ditambah ke bukan 270 yang ditambahkan. Nah, 270. Nah, sekarang kalau usia itu berarti
sama dengan nilainya ini ya Bapak Ibu ditambah apa namanya usia itu dapat berapa 10%. 10% itu tadi berapa 50 ya 50 tambah usia itu 15% itu dapat 75 ditambah K2 50 nilainya 395. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kalau yang bawah ini sama ini nilainya sama 180 28 ini sama semua. Nah nilai ini sama. Nah, ini sama. Ya Bapak Ibu itu untuk hitung-hitungan. Nah hitung-hitungan. Jadi kalau ternyata misalkan ini ya ada yang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia tetapi nilainya di bawah PG. Nah misal ini ya di bawah PG. Misalkan ada dia nilainya hanya sekitar misalkan 240. Nah, sebagai contoh ya. Ini contoh kedua. Yang saya berikan contoh kedua. Nah, bahasa Indonesia dengan contoh yang kedua. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini bahasa Indonesia, nilainya ini misalkan ini 240. Dia nilai 240 ini kan di bawah PG. Nah, berarti kita hitung-hitungan. Ini kalau non afirmasi ada di sini non afirmasi. Nah, ini nilainya. Non afirmasi apa adanya ini jelas ini dia tidak lulus ya, tidak lulus. Tidak lulus. Ya, dari segi teknis ini sudah di bawah PG. Karena bacaannya itu adalah ini ya. Mana ada. Nah, ini. Nah, ini. Ini. Ada batas minimalnya. Batas minimal ini untuk komunitas teknis. Nah, sebentar. Ini nilai ambang batas seleksi kondisi. Maksud ada nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik. Nah ini peserta didik. Oleh peserta seleksi. Nah, jadi ini nilainya ini. Terus berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini seperti ini bagaimana? Kalau dia ternyata serdik ya, serdik otomatis ini langsung dapat 500. Kalau dia usia, usia berarti tadi bagaimana kalau usia ini 240, nah 240 ya, 240 B ini B3 ditambah berapa? Ditambah usia itu tadi 15% dikali 500. Nah, tambah ke 75 ya. Nah, langsung dapat ini. Kalau ini apa nama? Disabilitas, nah, tambah disabilitas ya, ini tambah ke 10% sama dengan ini ya ditambah 10%. Nah, 10% Bapak Ibu. 10% berarti 500 ditambah dikali ya 500 dikali 10%. Nah, sudah di atas semua dan dapat tambahan. Disabilitas dan K2 kan sama ya, berarti ini sudah sama 290. Nah, sudah di atas ini. Nilai-nilai ini walaupun 240 ya dapat bantuan afirmasi ini. Jadi dipastikan lolos ya Bapak Ibu ya, pastikan lolos. Kalau yang ini kan ini. Yang dibantu hanya ini ya Bapak Ibu ya, yang dibantu itu hanya pada kompetensi teknis. Oke Bapak Ibu ya, itu tadi untuk hitung-hitungan nilai kita setelah dapat bantuan afirmasi. Ya, gitu ya. Bapak Ibu tetap semangat dan khusnudzan pada Allah ya, bahwa rezeki itu tidak tertukar ya. Terus pokoknya kalau itu menjadi rezeki kita tidak tertukar. Jangan galau. Untuk yang Bapak Ibu yang swasta ya, harap bersabar. Nanti di tahap 2 jika masih ada ya, ini juga panjenengan diberikan kesempatan. Banyak kan yang dari swasta yang memiliki serdik. Jadi ketika ini juga event ini bukan hanya untuk event yang negeri, tetapi untuk event semua guru.
Hanya saja yang negeri untuk saat ini diberikan kesempatan awal, ya, karena yang di negeri ini tidak memiliki sertifikasi pendidik, ya, banyak yang belum memiliki sertifikasi karena terganjal oleh beberapa aturan. Tetapi yang untuk swasta nanti di tahap 2, walaupun ini dagdik-dagdik, artinya menunggu kalau nanti lulus semua berarti nggak ada. Tapi begitu ada formasinya, panjenengan Bapak Ibu yang swasta tentu lebih enak karena secara nilai ketika dapat afirmasi nilai panjenengan sudah untuk teknis yang memiliki serdik ya langsung otomatis dapat nilai 500 poin. Gitu ya Bapak Ibu. Itu informasi dari kami terkait hitung-hitungan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.